Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Salsabila, saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, ingin menjelaskan makalah PPT saya. Pengertian sholat id. Menurut bahasa, sholat id diambil dari kata al-aud, yaitu bermakna kembali dan berulang, karena id selalu terulang-ulang setiap tahunnya. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, definisi id tidak keluar dari menurut bahasanya, yaitu kembali terulang. Sholat id terjadi setahun dalam 2 kali. Yang pertama adalah tanggal 1 Syawal, yaitu Id al-Fitri, maka sholatnya dinamakan sholat Idul Fitri. Dan kedua adalah tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Id Adha, maka sholatnya dinamakan sholat Idul Adha. Hukum sholat id. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami pada sholat id, Idul Fitri maupun Idul Adha agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit. Begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 890 dari Muhammad dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum salat id baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, gadis yang baru dewasa, wanita yang dipingit, dan wanita yang sedang haid untuk pergi keluar agar mengikuti salat id. Sedangkan wanita yang sedang haid diperintahkan agar menjauhi tempat salat. Karena wanita yang sedang haid dianjurkan untuk mendatangi lokasi salat, tetapi tidak masuk ke dalam tempat salat. Waktu salat id. Menurut mazhab Syafi'i, waktu salat id dimulai dari setelah matahari terbit sampai matahari hendak tergelincir. Menurut mazhab Maliki, waktu salat id dimulai ketika telah tiba waktu diperbolehkannya lagi untuk pelaksanaan salat sunnah hingga saat matahari akan tergelincir. Menurut mazhab Hambali, waktu salat id dimulai ketika telah tiba waktu diperbolehkannya lagi untuk pelaksanaan salat sunnah, yaitu ketika matahari telah naik hingga setinggi tombak hingga sebelum tergelincirnya matahari. Dan menurut mazhab Hanafi, waktu salat id dimulai ketika telah tiba waktu diperbolehkannya lagi untuk pelaksanaan salat sunnah hingga saat matahari akan tergelincir. Tata cara salat id. Pertama, dimulai dengan takbiratul ihram seperti salat-salat lainnya. Kedua, melakukan takbir selama 7 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Ketiga, di antara takbir-takbir tersebut tidak ada bacaan zikir tertentu. Keempat, membaca surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan surah lainnya. Kelima, setelah membaca surah, dilakukan gerakan seperti biasa, baik itu ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Keenam, bertakbir ketika bangkit untuk rakaat kedua. Ketujuh, melakukan takbir sebanyak 5 kali selain takbir bangkit dari sujud sebelum membaca surah Al-Fatihah. Kedelapan, membaca surah Al-Fatihah diikuti dengan membaca surah lainnya. Dan kesembilan, mengerjakan gerakan hingga salam. Fatwa kontemporer. Bolehkah melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah saat pandemi? Saat ini banyak aktivitas-aktivitas masa ini yang harus dibatasi pelaksanaannya. Pelaksanaannya dari sholat di masjid merupakan salah satu contoh aktivitas yang pelaksanaan harus dibatasi sekarang. Situasi bencana menjadi lebih terasa karena pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan dan Idul Fitri berada pada periode PSBB dikarenakan virus corona. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 202, pelaksanaan sholat id dapat dilakukan baik sendiri maupun berjamaah. Pelaksanaan sholat id dapat diselenggarakan baik di masjid, lapangan, atau di rumah masing-masing. Hal tersebut tentunya tergantung dari kondisi kebijakan yang diberlakukan masing-masing wilayah
dalam menangani COVID-19. Jadi diperbolehkan untuk melakukan salat Id di rumah karena jika memaksakan untuk melakukan salat di tempat terbuka seperti masjid akan menimbulkan kenaikan angka yang positif COVID-19. Kesimpulan, salat Id dibagi menjadi dua, yaitu salat Id Fitri dan salat Id Adha. Salat Id adalah salat yang dilaksanakan berulang-ulang setiap tahun dan setahun ada 2 kali. Yang pertama adalah tanggal 1 Syawal, yaitu Id Fitri, maka salatnya dinamakan salat Idul Fitri. Dan kedua adalah tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Id Adha, maka salatnya dinamakan salat Idul Adha. Adapun untuk salah satu masalah kontemporer,nya, salat Id diperbolehkan dilakukan di rumah karena sedang ada masa pandemi yang terjadi di dunia termasuk Indonesia. Namun juga diperbolehkan di masjid, di lapangan, atau di rumah. Hal itu juga tergantung pada kebijakan daerah, karena setiap daerah memiliki angka positif yang berbeda-beda. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.